Di balik seragam yang tegas, ada hati yang tulus mencintai. Ia seorang polwan cantik yang memilih hidup bersama pria yang tak punya apa-apa, hanya senyuman dan kehangatan sederhana. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, suara klakson bersahutan dengan deru mesin kendaraan, asap knalpot menyatu dengan panas aspal yang memantul dari langit mendung. Di antara keramaian itu, sosok wanita muda berseragam coklat dengan rambut digelung rapi tampak menonjol. Dia adalah Rina, seorang polisi wanita atau polwan yang baru berusia 27 tahun. Wajahnya teduh, cantik tanpa berlebihan, dan matanya tajam namun menyimpan kelembutan. Sikapnya dikenal tegas, profesional, dan tak mudah digoyahkan, bahkan oleh godaan cinta yang kerap datang dari rekan seprofesi atau pria-pria berduit yang mencoba mendekatinya. Namun, Rina bukan tipe wanita yang mudah luluh hanya karena rayuan atau harta. Hatinya punya dinding tinggi yang dibangun dari masa lalu yang tidak selalu bahagia. Ia pernah mencintai, tapi dikhianati. Sejak itu, dia menutup pintu hatinya rapat-rapat. Ia memilih fokus pada karier, pada pengabdian, dan pada tujuannya menjadi teladan bagi kaum perempuan di institusi yang masih didominasi pria. Tapi hidup memang lucu. Kadang cinta hadir di tempat paling tidak terduga, dan dengan cara yang tak masuk akal. Semua bermula di sebuah pagi biasa saat Rina hendak membeli makan siang di minimarket dekat kantor polisi. Saat hendak membayar di kasir, ia baru menyadari bahwa dompetnya hilang. Panik, ia menelusuri langkah-langkahnya kembali keluar, berharap dompet itu jatuh di jalan. Namun harapannya nyaris pupus, sampai seorang pria datang menghampirinya. "Ini, Bu, dompetnya. Tadi saya lihat jatuh waktu Ibu keluar mobil," ucap pria itu sambil menyodorkan dompet kulit hitam. Rina memandang pria itu dengan heran. Pakaiannya lusuh, topi yang ia kenakan sudah usang, dan tangan kanannya memegang peluit usang yang tergantung di tali. Tukang parkir, pikir Rina. Tapi yang paling mencolok adalah mata pria itu. Tajam, penuh perhitungan, tapi juga teduh. Rina menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. Ia mengecek dompetnya. Tak ada yang hilang. Semua uang, kartu identitas, bahkan foto kecil ibunya yang sudah wafat masih utuh. Saat itulah sesuatu dalam dirinya tergerak. Ia menatap pria itu dengan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Rina mulai memperhatikan Damar, nama yang ia ketahui dari lencana kecil di dada pria itu. Setiap hari, Damar tampak rajin. Ia menjaga parkiran dengan disiplin, membantu ibu-ibu tua mengangkat barang belanjaan, dan tak pernah sekalipun meminta bayaran secara paksa. Bahkan ketika orang tak membayar, Damar hanya tersenyum. Sikapnya begitu berbeda dari kebanyakan tukang parkir yang Rina temui selama ini. Lama-lama, perasaan Rina tumbuh perlahan. Tanpa ia sadari, ia mulai mencari-cari alasan untuk melewati minimarket itu. Kadang sekadar membeli air mineral, kadang hanya berjalan pelan berharap Damar menyapanya. Dan Damar, ia selalu menyambutnya dengan senyuman hangat yang menenangkan. Tak ada kata-kata gombal, tak ada rayuan murahan, hanya perhatian kecil yang tulus. Cibiran mulai terdengar dari rekan-rekan Rina. "Masa polwan secantik kamu suka tukang parkir, Rin? Bisa pilih yang lebih pantas loh," celetuk seorang rekan sambil tertawa. Tapi Rina hanya tersenyum. Mereka tak tahu apa yang ia lihat dalam diri Damar. Mereka hanya menilai dari tampilan luar. Tapi hati Rina berkata lain, dan hati kadang lebih jujur daripada logika. 3 bulan kemudian, di sebuah sore yang mendung, Rina duduk diam di ruang tamu rumahnya. Tangannya gemetar memegang tespek bergaris 2. Ia hamil. Nafasnya tercekat. Wajah Damar melintas di benaknya. Apa yang harus ia lakukan? Lalu, seperti sudah ditakdirkan, malam itu Damar datang dan Rina menatapnya penuh haru. Ia tak menuduh, tak menyalahkan. Ia hanya berkata, "Aku hamil." Damar membisu beberapa detik. Lalu ia menarik napas panjang, memandang Rina penuh rasa bersalah, tapi juga keberanian. "Kalau begitu, kita menikah. Aku akan tanggung jawab."
Dan saat itu juga, dinding pertahanan yang selama ini mengelilingi hati Rina runtuh seketika. Pernikahan Rina dan Damar digelar sederhana, tanpa gaun mewah, tanpa pesta besar. Hanya ada kursi-kursi plastik di halaman rumah orang tua Rina, tenda kecil seadanya, serta hidangan sederhana dari catering langganan. Namun bagi Rina, itu lebih dari cukup. Ia tak butuh kemewahan. Ia hanya ingin bersama pria yang membuatnya merasa tenang dan dicintai. Keluarga Rina sempat terkejut dengan pilihannya. Ayahnya bahkan sempat memprotes. Dia cuma tukang parkir, Rina. Masa depanmu bisa lebih baik dari ini. Tapi Rina tetap pada keputusannya. Di balik sikap lembutnya, ada ketegasan yang tak bisa digoyahkan siapapun, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Ia tahu, cinta tak bisa dinilai dari profesi. Namun setelah resmi menikah dan tinggal bersama, Rina mulai menyadari bahwa ada sisi dari Damar yang belum ia kenal sepenuhnya. Di siang hari, Damar adalah suami hangat yang rajin mencuci piring, memasak, dan memijat kakinya saat lelah. Ia tak banyak bicara, tapi perhatiannya tak pernah kurang. Tapi saat malam tiba, segalanya berubah. Beberapa malam, Damar menerima telepon secara diam-diam. Suaranya pelan, penuh bisik-bisik, dan setelah itu ia akan keluar rumah, meninggalkan Rina yang mulai gelisah. Saat ditanya, Damar hanya menjawab singkat, "Teman lama butuh bantuan." Rina tak ingin mencurigai suaminya sendiri, apalagi saat ia tengah mengandung anak pertama mereka. Tapi insting kepolisian dalam dirinya terus mengusik. Kegelisahan Rina makin menjadi saat suatu sore ia melihat Damar di seberang jalan. Ia sedang berbicara dengan seseorang di dalam mobil sedan hitam mengkilap. Orang itu berpakaian rapi, jas mahal, dan memakai kacamata gelap. Mobilnya terlalu mencolok untuk seorang tukang parkir. Rina sempat berdiri terpaku, menunggu. Damar terlihat gugup saat menoleh dan menyadari kehadirannya. "Oh, itu, teman lama. Cuman ngobrol sebentar, sayang," ujar Damar sambil tersenyum lebar, seolah ingin menenangkan. Tapi senyum itu tidak sama seperti biasanya. Senyum itu seperti dibuat-buat. Untuk pertama kalinya, Rina merasakan ada jarak di antara mereka. Dan rasa penasaran itu mulai berubah menjadi rasa curiga. Sebagai seorang polwan yang telah menangani berbagai kasus, naluri Rina tak bisa ditipu begitu saja. Ia tahu betul bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana membedakan mana yang jujur dan mana yang menyimpan sesuatu. Dan Damar, suaminya sendiri, mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Tapi yang membuatnya paling heran, kenapa ia tak pernah tahu latar belakang Damar lebih jauh. Saat malam menjelang dan Damar tertidur, Rina membuka laptopnya. Ia mencoba mencari informasi tentang Damar, data KTP, riwayat pekerjaan, atau catatan kependudukan. Tapi yang ia temukan adalah kehampaan. Tidak ada nama Damar seperti yang ia kenal. Seolah-olah pria itu tidak pernah tercatat dalam sistem negara. Tidak ada jejak masa lalu, tidak ada dokumen, bahkan akun media sosial pun nihil. "Siapa kamu sebenarnya?" bisik Rina sambil menatap wajah Damar yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Suaminya bukan hanya misterius, tapi seakan datang dari dimensi lain, tak ada jejak, tak ada akar. Rina mulai merasa ketakutan. Bukan karena ia tak cinta, tapi karena ia tak tahu siapa yang sebenarnya ia cintai. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia mengambil cuti dari dinas dan mulai menyusun rencana untuk mencari tahu identitas asli Damar. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi ia juga harus melindungi anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Di dalam hati, Rina bertanya-tanya, apakah ini hanya kecurigaan tanpa dasar? Atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Jakarta yang tak pernah tidur tetap menyala dengan lampu jalan dan suara kendaraan. Tapi di hati Rina, ada kekosongan yang aneh. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Damar kembali menerima telepon. Rina, yang pura-pura tidur, mendengar bisikan lirih itu lagi. Nada suara Damar lebih tegas, lebih dingin dari biasanya. Tanpa berkata apa-apa padanya, Damar mengenakan jaket hitam dan pergi keluar.
Rina tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia segera mengambil mantel dan diam-diam mengikuti Damar, memastikan langkahnya tak terdengar. Ia menyewa ojek online dan meminta sopirnya berhenti beberapa meter dari tempat Damar turun. Sebuah bangunan tua 3 lantai yang terlihat terbengkalai dari luar. Tapi ada yang ganjil. Di depan bangunan itu, berdiri 2 pria berbadan tegap dengan alat komunikasi di telinga. Pakaian mereka sederhana, tapi postur dan cara bergerak mereka membuat Rina yakin. Ini bukan penjaga biasa. Mereka terlatih. Berbekal naluri dan pelatihan selama bertahun-tahun, Rina menyelinap masuk lewat sisi bangunan yang remang. Ia naik ke lantai 2 melalui tangga darurat yang sudah berkarat. Suara pintu tua yang berderit nyaris membuat jantungnya copot. Ia berjongkok, mendekatkan tubuh ke lantai, lalu mengintip ke dalam ruangan lewat celah pintu. Apa yang dilihatnya di sana membuat napasnya tercekat. Damar berdiri tegak di depan sebuah papan digital besar, mengarahkan beberapa pria dengan nada komando. Target berpindah ke pelabuhan. Gunakan jalur selatan. Jangan tinggalkan jejak, ucapnya. Suaranya datar, penuh otoritas. Rina membeku. Di hadapannya bukanlah suaminya yang pemalu dan sederhana, tapi seorang pemimpin operasi. Semua percakapan dalam ruangan itu dilakukan dengan kode, sebagian Rina kenali sebagai sandi militer tingkat tinggi. Salah satu pria menyerahkan tablet kepada Damar, yang kemudian menunjukkan peta lokasi dan data rahasia. Ini bukan hanya pertemuan rahasia, ini operasi intelijen. Tapi saat Rina bergeser untuk melihat lebih jelas, kakinya tak sengaja menyenggol sebuah kaleng kosong di dekat tangga. Suara dentingan logam itu terdengar nyaring di keheningan malam. Damar langsung menoleh. Matanya berubah tajam, penuh siaga. Ia memberi kode ke anak buahnya, dan dalam hitungan detik, 2 orang menuju sumber suara. Rina panik. Ia berlari menuruni tangga, mencoba keluar sebelum ketahuan. Tapi langkahnya tertahan saat seseorang menangkap tangannya. Namun yang menariknya justru Damar. Ia menyeret Rina ke gang belakang, melemparkan jaketnya ke bahunya, lalu menggandengnya menuju motor yang ia sembunyikan di sudut jalan. Mereka tak bicara sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Damar langsung mengunci pintu, menutup tirai, dan memastikan tak ada yang membuntuti. Rina duduk di sofa, masih gemetar, napasnya tersengal. Damar berdiri di depannya, wajahnya suram. "Kamu ikuti aku?" tanyanya perlahan. Rina mengangguk. Matanya masih berkaca-kaca. "Aku harus tahu siapa kamu sebenarnya," bisiknya. Damar menunduk, menarik napas dalam-dalam. Lalu ia duduk di sebelah Rina. "Baik," katanya akhirnya. "Aku akan ceritakan semuanya." Ia mengaku bahwa nama asli dan identitas yang selama ini ia gunakan adalah palsu. Damar dulunya adalah bagian dari satuan intelijen rahasia yang ditugaskan membongkar jaringan internasional perdagangan manusia dan senjata. Namun setelah misi terakhir gagal dan salah satu rekannya dikhianati, Damar memilih menghilang. Ia memalsukan identitas, membakar semua data, dan hidup sebagai orang biasa, tukang parkir yang tak dilirik siapapun. "Lalu kamu muncul," lanjut Damar pelan. "Dan untuk pertama kalinya, aku ingin hidup normal. Aku ingin benar-benar hidup." Rina terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia tak tahu harus merasa apa, marah, takut, atau tetap mencintai. Namun satu hal yang ia tahu pasti, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, kehidupan Rina berubah total. Ia tidak hanya sedang mengandung anak pertamanya, tapi juga mengandung kebenaran yang terlalu besar untuk dipikul seorang diri. Ia kini menjadi istri dari seorang mantan agen intelijen yang sedang diburu oleh musuh yang tak terlihat dan oleh masa lalu yang belum selesai. Ia tak tahu lagi mana yang lebih berat, menjaga kandungannya atau menjaga rahasia yang bisa mengancam nyawanya. Setiap hari, Rina mulai merasa seperti hidup di 2 dunia. Di satu sisi, ia tetap tampil profesional sebagai polwan, menjalankan tugas seperti biasa, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun di sisi lain,
pikirannya terus dihantui rasa takut. Ia mulai merasa diawasi. Beberapa kali ia melihat motor yang sama parkir di dekat rumahnya, atau orang asing yang berdiri terlalu lama di seberang jalan. Nalurinya berkata, ini bukan kebetulan. Damar juga berubah. Ia semakin jarang pulang tepat waktu. Matanya sembab, tubuhnya lebih kurus, dan setiap kali ditanya, jawabannya selalu singkat, penuh tekanan. Namun yang paling membuat Rina resah adalah perubahan sikap Damar terhadap dirinya. Ia menjadi lebih protektif, bahkan posesif. Ia melarang Rina keluar rumah sendirian, bahkan untuk hal-hal kecil seperti berbelanja ke warung depan. Ini untuk keselamatanmu dan bayi kita, kata Damar suatu malam dengan suara serak. Mereka tahu tentang kamu. Kalau mereka tahu kamu istriku, kamu jadi target. Rina hanya bisa mengangguk, meski di hatinya berkecamuk. Ia merasa seperti tawanan di rumahnya sendiri. Setiap langkah diawasi, setiap percakapan terasa berat. Tapi yang paling ia takutkan adalah satu hal. Ia tidak tahu siapa mereka yang dimaksud Damar. Siapa yang mengejar suaminya? Apakah mereka akan menyakiti dirinya juga? Ketegangan semakin meningkat saat sebuah surat misterius datang ke rumah mereka. Surat tanpa nama pengirim, tanpa cap pos, hanya secarik kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Kalau kau masih menyembunyikan file itu, anak dan istrimu akan jadi gantinya. Rina mematung. Tangan yang memegang surat itu gemetar hebat. Ia segera menunjukkan surat itu pada Damar, yang langsung pucat begitu membacanya. Ia mencabik-cabik kertas itu dan membakarnya tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi dari sorot matanya, Rina tahu. Ancaman itu nyata. Damar, file apa yang mereka maksud? Tanya Rina dengan suara bergetar. Damar menghela napas, menunduk, lalu menatap mata Rina dalam-dalam. File itu berisi daftar nama pejabat yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Bukan hanya penjahat kecil. Ada jenderal, ada menteri. Kalau file itu jatuh ke tangan yang salah, semua bisa hancur. Tapi kalau aku serahkan, aku mati. Dan sekarang kamu juga dalam bahaya. Air mata Rina menetes tanpa suara. Ia tak pernah membayangkan bahwa keputusannya mencintai Damar akan membawanya ke pusaran gelap yang sedemikian besar. Ia hanya ingin mencintai dan dicintai. Tapi cinta yang ia pilih kini berubah menjadi medan perang yang tak terlihat. Hari demi hari, paranoia meningkat. Damar mulai mempersiapkan rencana pelarian. Ia menyimpan uang tunai di beberapa tempat, memetakan jalur keluar kota, bahkan meminta Rina untuk tidak memakai seragam polisi lagi saat pergi keluar. Tapi Rina tahu, bersembunyi bukanlah jalan keluar. Ia seorang penegak hukum. Ia tidak bisa terus lari. Di dalam dirinya, dua sisi bertarung, seorang istri yang ingin melindungi suaminya, dan seorang polwan yang ingin menegakkan keadilan. Dan saat malam kembali turun, Rina hanya bisa menatap langit dari balik jendela, mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia tahu, badai belum selesai. Bahkan mungkin, baru akan dimulai. Hari itu hujan turun tanpa jeda sejak pagi. Langit seakan menangisi sesuatu yang akan datang. Rina duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Di pelukannya, sebuah amplop coklat berisi dokumen yang baru saja Damar berikan, file rahasia itu. Isinya mengejutkan. Daftar nama, foto, transaksi, dan rekaman pembicaraan antara para pejabat, pengusaha, dan pihak asing. Semuanya rapi, sistematis, dan mengerikan. Aku tak tahan lagi, ujar Damar lirih. File ini harus sampai ke media atau pihak yang bisa dipercaya. Tapi aku tak bisa melakukannya sendiri. Mereka mencariku kemana-mana. Rina memandangnya lama, lalu berkata, serahkan padaku. Aku punya orang yang bisa dipercaya di intelijen Mabes. Tapi setelah itu, kamu dan aku harus pergi jauh. Demi anak kita. Rencana mereka sederhana, tapi penuh risiko. Rina akan menyerahkan file itu secara diam-diam di sebuah titik pertemuan dengan rekan lamanya.
Sementara Damar akan mengalihkan perhatian orang-orang yang memburunya, membawa mereka ke arah berlawanan. Mereka tahu ini mungkin menjadi perpisahan. Sore itu, Rina berangkat sendirian, menyamar dengan jaket dan topi lebar. Ia menggenggam erat amplop di dalam tasnya, berjalan cepat menuju halte tua di dekat terminal, tempat ia janjian dengan kenalannya. Tapi sesuatu terasa janggal, terlalu sepi, terlalu senyap. Langkahnya melambat saat ia menyadari dua pria berdiri di seberang jalan, memperhatikannya. Salah satunya memegang ponsel dan tampak memotret dirinya diam-diam. Naluri Rina langsung bereaksi. Ia berbalik, mempercepat langkah. Namun suara langkah kaki di belakangnya menyusul. Ia berlari. Saat itulah suara tembakan pertama terdengar. Pelurunya tidak mengenainya, tapi cukup untuk membuat kerumunan panik. Rina berlari masuk ke gang sempit, menggenggam perutnya, sambil tetap melindungi tas berisi file. Ia tahu ia tak bisa kalah. Ini bukan hanya soal hidupnya. Ini soal kebenaran, soal anaknya yang belum lahir, soal masa depan. Tepat saat Rina terpojok, suara motor datang dari arah lain. Damar. Ia muncul entah dari mana, menghantam salah satu pria bersenjata dengan helm, lalu menarik Rina naik. "Pegang erat," serunya, dan mereka melaju di antara gang sempit dengan kecepatan gila. Namun takdir berkata lain. Di sebuah tikungan tajam, sebuah mobil hitam menghadang. Pria bersenjata keluar, mengacungkan senjata ke arah mereka. Damar melompat dari motor, membentengi Rina dengan tubuhnya. "Lari!" teriaknya. "Tidak, kita pergi bersama!" Rina menjerit. Tapi Damar tak sempat menjawab. Peluru itu datang terlalu cepat. Darah membasahi tanah basah. Damar roboh di pelukan Rina. Tangannya menggenggam tangan istrinya. Matanya masih terbuka, memandang wajah perempuan yang ia cintai lebih dari apapun. "Maaf, aku ingin pulang," bisiknya lirih sebelum matanya tertutup selamanya. Teriakan Rina menggema di lorong sempit itu, mencampur dengan hujan yang belum juga reda. Beberapa hari kemudian, berita tentang skandal besar mengguncang negeri. Nama-nama besar terseret, beberapa pejabat mundur, dan penyelidikan besar-besaran dilakukan. File yang Rina serahkan telah menyelamatkan banyak nyawa, termasuk anak-anak korban perdagangan manusia. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Di pemakaman sederhana, Rina berdiri dalam diam, mengenakan seragam dinas lengkap. Perutnya sudah semakin besar. Ia menatap nisan bertuliskan, "Damar Arya Satya, pejuang dalam diam, suami, ayah, pahlawan." Ia meletakkan bunga, lalu berbisik pelan, "Anak kita akan tahu, ayahnya bukan hanya tukang parkir, tapi seseorang yang melindungi dunia, bahkan saat dunia tak pernah tahu siapa dia." Dan saat angin sore meniup pelan ujung kerudungnya, Rina melangkah pergi. Ia tak lagi sendiri. Ia membawa cinta, luka, dan keberanian dalam rahim dan dalam hati. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.